Tapi kalau kita bicara Keraton Surakarta, mau tidak mau kok saya jadi teringat apa ya, seseorang ya. Pasti kita harus membicarakan seseorang itu yang juga dari kota Solo, yang dia mencoba menjadi Raja Jawa dan juga menyiapkan putra mahkotanya untuk menjadi Raja Jawa berikutnya. Apapun saya bayangkan bahwa anak muda ini yang sedang memimpin Keraton Surakarta punya kemampuan untuk melihat masa depan berdasarkan perspektif anak muda tuh. Jadi putra mahkota ini melihat bahwa ada keadaan yang tidak memungkinkan dia membayangkan ada bonus demografi, ada kehidupan yang layak, ada pendidikan yang bagus. Dan sebagai mahasiswa dia masih mahasiswa atau udah lulus atau yang baru lulus itu mungkin menganggap bahwa dia mesti ucapkan sesuatu sebagai tanggung jawab dia sebagai warga negara yang kebetulan menyandang status kebudayaan sebagai putra kerajaan Surakarta. Ini Solo dan Surakarta ya, tapi kan ada yang juga menganggap di Surakarta itu ada dua raja, ada di keraton dan ada di apa namanya itu yang setiap hari keluar untuk menemui rakyatnya, padahal sebetulnya itu diarahkan itu Raja Mulyono, kira-kira begitu. Tapi oke, kita mau skip itu untuk balik pada persoalan kemampuan anak muda ini dari Keraton Surakarta itu untuk menilai keadaan. Sementara ada anak muda lain yang potretnya ada di sebelah kiri Presiden Prabowo di semua gedung itu tidak mampu untuk mengolah semacam batin kesadaran kebudayaan, tidak mampu untuk melihat perspektif tentang apa yang disebut hidup dalam republik. Dan jadi kita mulai lihat bahwa ada kontras antara seseorang yang justru dalam sistem kerajaan menginginkan adanya kehidupan republik yang bermutu, sementara ada seorang putra Raja Jawa yang justru menginginkan ada pewarisan politik secara dinastikal. Jadi kita lihat kontras itu tuh. Kita tahu bahwa sinisme akan muncul sebetulnya. Tetapi begitu banyak orang yang merasa bahwa anak-anak muda ini mengerti bahwa Indonesia harus diurus dengan sistem berpikir yang maksimalkan. Jadi anak muda dari Keraton Surakarta ini memaksimalkan pikirannya untuk menganalisis masa depan. Sementara seorang anak muda hanya bisa turut apa yang dikehendaki oleh ayahnya itu, yang tidak mampu untuk memperlihatkan apa sebetulnya konsep bernegara itu, apa sebetulnya menjadi pejabat atau menjadi petinggi negara tuh. Nah, kita ada di situ tuh, kita ada di dalam upaya untuk melihat bahwa generasi tumbuh dan pertumbuhan generasi itu datang dari refleksi yang kuat dan tajam dari anak-anak muda ini nih. Kita ingin satu waktu ada semacam percakapan di kalangan generasi yang seusia yang Gen Z ini, untuk memastikan bisa nggak Indonesia ini kita terangkan kembali dengan kemampuan berpikir. Bisa nggak Indonesia ini kita ucapkan bukan dengan kedunguan, pelangak-pelongo, dan standar bahasa tubuh yang sebetulnya bersikap feodal. Saya kira itu pesan dari, kalau saya tafsirkan, pesan hidden agenda dari generasi baru yang diucapkan dengan bagus oleh saudara anak muda dari Keraton